dari kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Rifki Nurfadila, Silanu Aziza, Cindy Ayuni, Rizka, dan Ahmadi S. Di sini kami akan menjelaskan mengenai penyalahgunaan e-banking pada industri perbankan. Trading pada e-commerce adalah suatu aktivitas belanja secara online dengan menggunakan data kartu debit atau kartu kredit yang diperoleh secara ilegal. Kejahatan trading pada e-commerce sangat mudah dilakukan oleh pelaku kejahatan karena tanpa harus memegang fisik kartu, namun cukup dengan mengetahui informasi tertentu pada kartu debit atau kartu kredit. Antara lain berupa nomor kartu, tanggal expired kartu, masa berlaku kartu, CCV berupa 3 angka pada bagian belakang kartu kredit, limit kartu, dan informasi lainnya pelaku sudah dapat melakukan transaksi pada e-commerce. Dalam kejadian carding, pelaku akan menggunakan data-data kartu debit atau kartu kredit antara lain dengan cara yang pertama, pelaku mencari dan mendapatkan data-data kartu debit dan atau kartu kredit. Yang kedua, pelaku menggunakan data tersebut untuk berbelanja secara online. Yang ketiga, transaksi terjadi dan tagihan akan dibebankan kepada nasabah yang memiliki kartu dengan data-data yang telah digunakan secara ilegal oleh pelaku. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk meminimalisir resiko carding melalui e-commerce antara lain: yang pertama, simpan dan perlakukan kartu debit atau kartu kredit dengan baik. Yang kedua, tidak memberikan informasi penting pada kartu seperti nomor kartu, tanggal expired kartu, dan CCV kepada siapapun, baik secara langsung maupun media email, website, SMS, dan sarana lain. Yang ketiga, berhati-hati dan menggunakan kartu kredit pada saat bertransaksi untuk menghindarkan pencatatan data-data penting oleh merchant. Yang terakhir, saat ini sebagian bank telah meningkatkan pengamanan melalui 3D Secure atau OTP, one time password, yang dikirim melalui SMS kepada nasabah pemegang kartu. Penyalahgunaan mobile banking. Yang pertama, pembajakan nomor ponsel dan pencurian PIN mobile banking. Pembajakan nomor ponsel adalah pengambil alihan nomor ponsel oleh orang lain dengan cara melaporkan kehilangan kepada perusahaan operator telepon dan menerbitkan SIM card yang baru. Pembajakan nomor ponsel terjadi biasanya pada saat ponsel nasabah tidak aktif atau tidak mendapatkan sinyal. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kecurigaan nasabah. Dalam pembajakan nomor ponsel, pelaku menggunakan cara yaitu pelaku menggunakan surat kuasa palsu yang dilampiri fotokopi KTP nasabah. Jika berhasil mendapatkan SIM card pengganti, maka pelaku bisa mengirimkan dan menerima SMS ke bank seakan-akan ia adalah nasabah yang sebenarnya. Yang ketiga, pelaku menghubungi call center bank dan meminta untuk dilakukan reset PIN. Notifikasi perubahan PIN akan disampaikan ke email atau SMS nasabah, di mana ponsel nasabah yang sudah dikuasai pelaku. Yang keempat, jika pelaku telah mengetahui PIN SMS banking nasabah, maka dapat dilakukan untuk membobol rekening nasabah di bank. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk meminimalisir bahaya penyalahgunaan mobile banking antara lain yaitu merahasiakan PIN dan tidak menyimpan pada ponsel, menggunakan PIN yang tidak mudah ditebak, mengganti PIN secara berkala, dan senantiasa memperhatikan notifikasi email dari bank. Kemudian selanjutnya, ponsel digunakan oleh orang lain. Mobile banking dapat disalahgunakan jika ponsel nasabah digunakan oleh orang lain, baik itu karena dipinjamkan, dicuri, atau hilang. Selain itu, ponsel mudah untuk disalahgunakan apabila setting pengaman dalam ponsel tidak diaktifkan, seperti password, passcode, auto lock, screen lock, pattern lock. Nasabah juga umumnya menyimpan informasi penting seperti PIN, user ID, password di dalam ponsel agar tidak lupa dan memudahkan bertransaksi. Sebagai contohnya, PIN SMS banking akan tersimpan pada send item sehingga dapat diketahui dan disalahgunakan oleh orang lain.
pelaku berusaha mendapatkan ponsel dan PIN dengan cara yang pertama, pelaku memanfaatkan kelengahan nasabah dengan mengambil ponsel nasabah. Yang kedua, pelaku mencari PIN yang tersimpan pada ponsel atau pelaku menghubungi call center bank meminta untuk dilakukan reset PIN. Yang terakhir, pelaku mendapatkan PIN dari notifikasi email yang dikirimkan oleh bank. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk meminimalisir bahaya penyalahgunaan mobile banking seperti mengaktifkan setting pengaman pada ponsel seperti password atau passcode, auto lock, screen lock, pattern lock, dan lain sebagainya. Menghapus SMS yang berisi PIN dan send item maupun dari folder lainnya. Yang ketiga, menggunakan PIN yang tidak mudah ditebak. Yang keempat, mengganti PIN secara berkala. Yang kelima, segera melakukan pemblokiran akun SMS banking dan atau nomor ponsel jika kehilangan ponsel. Dan yang terakhir, senantiasa memperhatikan notifikasi email dari bank. Penyalahgunaan video banking. Yang pertama itu bot video banking palsu. Bot video banking palsu adalah bot atau bilik atau gerai yang dibuat oleh pelaku kejahatan yang menyerupai bot video banking asli yang dibuat oleh bank dan tujuan untuk mendapatkan data-data nasabah bank, baik informasi data identitas maupun informasi yang terdapat pada kartu nasabah. Semua informasi tersebut biasanya diperoleh melalui mesin EDC yang sudah disiapkan oleh si pelaku maupun EDC asli, namun telah ditambahkan dengan alat skimmer yang cara kerjanya yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Dalam melakukan aksinya, pelaku melakukan hal-hal antara lain. Yang pertama, membuka bot video banking yang menyerupai dengan bot asli yang dimiliki bank. Yang kedua, melengkapi bot tersebut dengan nomor call center palsu untuk mengelabui nasabah yang memerlukan bantuan langsung petugas. Yang ketiga, meminta nasabah untuk menyebutkan data identitas ataupun data kartu nasabah ataupun meminta nasabah melakukan transaksi dengan EDC baik yang asli ataupun yang telah dilengkapi dengan skimmer. Yang keempat, mempergunakan informasi identitas dengan kartu nasabah untuk bertransaksi. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk meminimalisir bahaya bot video banking palsu antara lain, yang pertama itu memperhatikan kondisi bot apabila terdapat hal-hal yang mencurigakan seperti nomor call center. Sebaik-baiknya mengurungkan niat untuk menggunakan fasilitas yang ada di dalam bot tersebut. Yang kedua, mencari nomor telepon bank yang sebenarnya dan kemudian menghubungi bank tersebut dengan melaporkan atau menanyakan kebenaran keberadaan bot tersebut. Dan yang terakhir, tidak menyampaikan data identitas ataupun data kartu. Sekian dari saya. Tentang penyalahgunaan phone banking. Penyalahgunaan phone banking ini biasanya melalui nomor call center palsu dan atau nomor phone banking palsu. Modus nomor call center palsu merupakan salah satu modus yang masuk dalam kategori modus berbasis social engineering yang dilakukan dengan cara mengelabui nasabah yang bertransaksi melalui telepon. Dalam melakukan aksinya, cara yang dilakukan oleh pelaku antara lain itu yang pertama, menyebar dan menginformasikan nomor call center palsu, yaitu jika ada nasabah yang menghubungi nomor tersebut, pelaku akan berpura-pura bertindak sebagai petugas bank.
Selanjutnya, pelaku meminta nasabah untuk menyebutkan data-data rahasia nasabah seperti PIN, nomor kartu kredit, masa berlaku kartu kredit, dan kode pengaman kartu kredit atau CVV. Selanjutnya yaitu setelah mendapatkan data-data rahasia dari nasabah, jika ada nasabah yang menghubungi nomor tersebut, pelaku akan berpura-pura bertindak sebagai petugas bank. Pelaku meminta nasabah menyebutkan data-data rahasia nasabah seperti PIN, nomor kartu kredit, masa berlaku kartu kredit, dan kode pengaman kartu kredit atau CVV. Setelah mendapatkan data-data rahasia dari nasabah melalui nomor call center palsu dan atau nomor phone banking palsu, pelaku akan melakukan transaksi ilegal baik yang biasanya dilakukan melalui e-commerce atau belanja online. Selanjutnya yaitu modus ini dapat juga melibatkan teknik lain seperti call tripping and pencurian kartu. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan untuk minimalisir bahayanya nomor call center palsu, yaitu yang pertama meminta nomor call center atau nomor phone banking secara langsung dari kantor cabang atau website resmi dan atau publikasi resmi dari bank. Selanjutnya, simpan dan catat nomor call center palsu dan atau nomor phone banking pada daftar nomor telepon di ponsel Anda. Yang ketiga, batalkan transaksi jika nasabah curiga dengan nomor telepon tersebut ataupun curiga dengan respon dari nomor telepon tersebut. Selanjutnya yaitu menebak PIN secara berulang-ulang. Modus kejahatan ini dengan cara menebak PIN phone banking nasabah secara berulang-ulang dapat dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan sistem bank yang setiap harinya melakukan reset counter number yang menampung jumlah kesalahan nomor PIN sehingga PIN tersebut tidak akan pernah terblokir. Dalam melakukan aksinya, cara yang digunakan oleh pelaku antara lain yang pertama, pelaku mencari beberapa data sensitif dan penting dari nasabah. Selanjutnya, pelaku menghubungi nomor phone banking dan mencoba melakukan verifikasi dengan memasukkan PIN. Selanjutnya yaitu apabila kesalahan PIN sudah mendekati batas kesalahan yang diperkenakan, maka pelaku akan menghentikan upayanya dan mencobanya di lain waktu. Selanjutnya yaitu apabila tebakan PIN benar, maka pelaku dapat melakukan transaksi melalui fasilitas phone banking tersebut. Adapun hal-hal yang dapat dilakukan untuk minimalisir bahayanya menebak PIN secara berulang-ulang, yaitu yang pertama, menjaga data-data rahasia dan sensitif seperti nomor rekening, nomor kartu debit, kartu kredit, tanggal expired atau masa berlaku kartu. Yang kedua yaitu secara periodik melakukan pengecekan transaksi pada rekening, dan yang terakhir yaitu memanfaatkan fasilitas notifikasi transaksi phone banking melalui SMS apabila bank menyediakan layanan tersebut. Mungkin itu saja penjelasan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.